Oke, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya Naji di channel ALR Series. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film To The Like. Bagi kalian yang belum menonton episode sebelumnya, link saya taruh di deskripsi. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke videonya. Season 1 episode 2. Dilihatkan orang misterius di episode sebelumnya menghampiri orang yang sudah mereka tembak di episode sebelumnya. Yang untungnya itu bukan Sergei dan Anya. Mereka salah lokasi. Di sisi Sergei ternyata mobil yang dilihat Misa bukanlah mobil orang misterius itu, melainkan seseorang yang menanyakan kepada mereka apakah ada dokter, karena istrinya hamil dan mengalami kontraksi. Saat Anya akan membantunya, Ira melarangnya dan meminta orang itu untuk pergi karena takut kalau dia terinfeksi. Orang itu berusaha mengatakan bahwa dia tidak sakit apapun. Di situ juga ada Leonya yang juga menyuruh orang itu untuk pergi. Sergei saat itu berusaha menjelaskan kepadanya bahwa mereka baru saja mengalami hal yang nyaris membuat mati. Jadi waktunya tidak tepat untuk menolong mereka dan mengasih tahu tempat persalinan terdekat kepada orang itu. Dan film To The Like Season 1 episode 2 baru saja dimulai. Awal scene terlihat mereka sedang menyiapkan persediaan. Saat Sergei mengambil bahan bakar, Ira di situ menanyakan kepadanya akan bersama siapa dia dan Anton pergi nanti. Sergei mengatakan bahwa dia nanti bersama ayahnya. Ira pun mengatakan bahwa itu pasti keinginan Anya. Dan Sergei berkata bahwa sekarang tidak penting untuk memperdebatkan hal itu. Di luar, mereka semua mulai masuk ke mobil masing-masing. Saat Sergei hendak masuk ke mobilnya, Anton berlari dan mengatakan bahwa dia ingin ikut bersamanya. Sergei di situ berusaha mengatakan kepada Anton bahwa dia mengikutinya di belakang, dan Anton nanti bisa melihatnya melalui jendela. Tapi Anton terus memaksa ayahnya agar dia bisa bersamanya. Anya yang berada di dalam mobil merasa iba dan mengatakan kepada Anton bahwa dia akan bersama ayahnya. Saat itu Anya bersama Misa langsung pindah bersama Boris, sedangkan Anton bersama Sergei juga Ira. Setelah itu mereka pun jalan. Как слышно меня? На сторону уходите. Давай тогда на развилке направо. Зачем направо? Там же крюк. Ай, ну куда ты поехала? Сказали же направо. Di dalam mobil Leonya, dia berbincang bersama istrinya mengenai Ira yang lebih muda dari Anya hampir 30 tahun. Namun dia paham Sergei, Anya kaya, dan dia melihat dari rumahnya. Marina menyela bahwa umur tak penting kalau soal cinta. Saat mereka sedang berbincang, mobil Anya tiba-tiba mengeluarkan asap, dan mereka pun nampaknya berhenti. Berpindah ke orang misterius yang sudah sampai di rumah Leonya. Di situ mereka hanya menemukan satu mayat. Kembali ke rombongan Sergei, yang ternyata mobil Anya bermasalah karena diesel yang Sergei ambil salah. Seharusnya dia ambil diesel musim dingin, dan mereka butuh tali derek untuk ke pom bensin terdekat. Boris menanyakan kepada Leonya apakah dia punya tali derek. Leonya pun langsung memeriksa. Yang aslinya tali dereknya ada, tapi Leonya mengatakan bahwa tali dereknya tidak ada, dan dia menawarkan diri untuk kembali dan mengambil tali dereknya bersama Polina juga Marina. Setelah itu dia pun berbalik untuk kembali. Sedikit informasi, mereka akan menuju Danau Vongozero Karelia ke rumah Boris, sekitar 700 sampai 800 meter lagi.
Di dalam mobil Leonya, Polina mengetahui bahwa ayahnya telah berbohong dan dia tidak tega kalau harus meninggalkan rombongan Sergei. Tapi Leonya tidak peduli, mereka hanya beban dan tidak akan sampai ke Karelia. Saat itu walkie-talkie Leonya terdengar suara Sergei yang menanyakan keadaannya. Awalnya Leonya tidak menjawab, dan pada akhirnya Leonya menjawab kalau dia aman. Saat dalam perjalanan, mereka sedikit berbincang, sampai Marina berkata kalau dia kebelet buang air kecil. Mereka pun berhenti dan masuk ke hutan untuk melegakan kebeletan itu. Tapi saat Marina bersama Leonya masuk ke hutan, orang-orang misterius itu menemukan mereka. Yang untung saja Polina tepat waktu untuk ke hutan. Namun naasnya kuncinya ketinggalan. Dan pasti orang-orang itu mengambil mobilnya. Orang itu mengetahui kalau mobilnya milik Leonya, yang langsung masuk ke dalam hutan untuk mencarinya. Leonya tidak tinggal diam. Dia berlari dan bersembunyi pas di bawah mereka. Berpindah ke Boris yang menanyakan Anya sedang menulis apa, tapi dia hanya mengabaikannya. Sedangkan Sergei dia berusaha menghubungi Leonya yang tidak kunjung juga menjawab. Di sisi Leonya masih terpojok dan seseorang yang bernama Sanya menyuruh mereka untuk turun memeriksa. Tapi mereka menjawab agar lebih baik kembali saja. Sanya di situ terus mendesak mereka karena tidak terima temannya mati karena Polina. Orang di sana yang bernama Leha terlihat kesal dan menembak Sanya, juga orang yang menyerah di episode sebelumnya. Setelah itu mereka pergi. Я вниз, быстро! Мне что еще? Сань, правда. Давай машину их возьмем. Первый пойдешь! Пошел! Scene berpindah ke Sergei dan Ira, yang di situ Ira sedang menceritakan soal kejadian ibunya yang terinfeksi. Dia juga diam-diam menyalakan walkie-talkie, yang membuat Anya mendengarkan perbincangan mereka. Mungkin Ira ingin membuat Anya cemburu. Boris sempat akan menghentikannya, tapi Anya lebih cepat. Saat itu tiba-tiba terdengar suara Leonya yang mengatakan kepada Sergei bahwa dia terjebak dan memintanya untuk menjemputnya. Dia juga sudah membawa tali dereknya. Setelah Sergei berpikir cukup lama, dia pun memutuskan untuk menjemput Leonya. Sergei di situ meminta Ira untuk menunggunya di sana bersama Boris, tapi Ira mengatakan bahwa dia ingin ikut. Begitu pula Anya yang juga mengkhawatirkan Sergei, dan pada akhirnya mereka semua ikut, kecuali Boris menunggu di sana. Setelah mereka sampai, Sergei menanyakan di mana mobilnya. Leonya berkata kalau mobilnya dirampas oleh orang misterius itu saat dia berhenti sejenak. Dan soal tali derek tadi, dia berbohong karena kalau tidak, mereka tidak akan menjemputnya. Ira di situ cukup terpancing emosi karena Leonya, tapi Anya tetap menyuruh mereka masuk ke mobil. Ira menegurnya karena mobilnya hanya satu, tidak cukup untuk mereka. Tapi Anya berusaha menjelaskan kepada Ira bahwa Marina hamil, jadi tidak baik kalau terus di luar. Leonya saat itu mengatakan kepada Sergei bahwa dia nanti berhenti saja di pom bensin di dekat sana, dan mereka pun jalan dengan bersempit-sempitan. Setelah sampai di pom bensin, Leonya langsung turun di sana. Walaupun pada awalnya Marina menolak karena kedinginan dan lelah. Di sisi Anya mengkhawatirkan keadaan Marina, sedangkan Ira tidak memperdulikannya. Di pom itu, Leonya mencoba menawarkan uang untuk membeli mobil mereka, tapi tidak ada satupun orang yang menjawabnya. Di mobil, Misa mengatakan bahwa mereka akan cukup. Saat itu, di sana terlihat ada seseorang berkacamata yang sakit, dan mereka semua mengiranya terinfeksi. Dan tiba-tiba orang itu ditusuk. Setelah itu, semua orang kocar-kacir pergi karena ada yang terinfeksi. Sergei juga terlihat memutuskan untuk pergi.
Di sana hanya tinggal keluarga Leonya. Dan Polina mengatakan kalau ada mobil. Tapi Leonya menjawab bahwa mobil itu milik orang yang terinfeksi. Saat mereka sudah sangat kedinginan, terlihat ada seseorang di sebuah toko. Leonya langsung menghampirinya untuk meminta masuk ke sana dengan menawarkan uang. Berpindah ke Sergei yang mobilnya sudah bisa digunakan. Karena tadi Boris menghangatkan dieselnya yang beku. Tapi itu hanya bisa untuk 2 kilo dan mereka harus menggantinya. Kembali ke Leonya yang berhasil menyogok orang itu. Dia juga sedikit berbincang bersamanya. Orang itu terlihat memiliki persediaan yang Sergei butuhkan. Saat sedang berbincang, dia menawarkan Polina alkohol yang akan membuatnya hangat. Tapi Leonya menahannya karena Polina masih belum cukup umur. Merasa tidak terima, orang itu menodongkan Leonya dan Leonya pun terpaksa keluar. Di luar, Marina mulai menyalahkan Leonya yang memutuskan untuk pergi saat itu. Pada saat Leonya dan Marina berdebat, Polina melihat bahwa rombongan Sergei kembali untuk menjemput mereka. Гнида конченая. Мы все здесь умрем, да? Я постарался! Давай, оборот, избавься. Это тебя! Чего? А зачем мы уехали? Setelah itu, Leonya mengatakan kepada Sergei bahwa ada orang yang memiliki diesel yang Sergei butuhkan. Saat menghampiri orang itu, Sergei beralasan ingin membeli bensin. Tapi pada akhirnya orang itu terperangkap jebakan Sergei. Pada saat itulah mereka mulai mengambil beberapa persediaan di sana. Di luar, Anya kaget melihat Misha menyentuh orang itu. Tapi Misha mengatakan bahwa orang itu tidak terinfeksi karena iris matanya normal. Leonya saat itu langsung memanfaatkan mobilnya. Mereka juga terlihat membawa bahan bakar yang cukup untuk menuju Galeria. Di situ juga Leonya dan Sergei sudah kembali berbaikan. Хватит до Карелии доехать. Потом расскажешь. Эрик, что, в постели нормально, да? Setelah itu, mereka pun kembali berjalan untuk menuju Galeria. Di perjalanan, Boris mulai menceritakan tentang rumahnya. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara orang batuk di walkie-talkie. Tapi itu bukan mereka, melainkan seseorang yang bernama Igor. Dia terdengar sedang sekarat. Saat itu, Igor meminta mereka untuk mendoakannya. Karena selama hidupnya, dia tidak ada pernah waktu untuk berdoa. Boris saat itu mulai mendoakannya, tapi dia hanya setengah saja karena lupa, dan setengahnya lagi diteruskan oleh Misha. Episode kali ini pun ditutup dengan mereka yang menuju ke Galeria. Dan film Tune the Like Season 1 episode 2 bersambung.